Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang memakai wewangian, kemudian dia melewati kaum laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah seorang pezina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami, sesuai tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab bagi wanita dalam bergaul. Carut-marut pergaulan wanita pada saat ini benar-benar membuat hati kita miris. Fakta-fakta tentang dampak pergaulan bebas semakin hari semakin membuat kita merinding. Dan data-data tentang banyaknya kasus zina, juga hamil di luar nikah, HIV, serta aborsi pun sudah tak terhitung lagi. Yang lebih mengerikan saat ini adanya sebagian kalangan yang menginginkan aborsi dilegalkan di negeri ini. Hal ini sama artinya dengan melegalkan seks bebas, menjadi budaya di negeri yang mayoritasnya muslim ini. Tak dipungkiri, bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi pergaulan, wanita pun semakin terkelompok. Saat ini boleh jadi seorang wanita berdiam diri di rumah, namun ia bergaul melalui jejaring sosial di dunia maya. Untuk itu, hendaknya setiap muslimah senantiasa melazimi adab-adab dalam pergaulan. Dan adab pergaulan ini sama sekali bukan dalam rangka membatasi ekspresi kebebasan wanita. Akan tetapi sebaliknya, yaitu menjaga dan melindungi wanita dari berbagai macam keburukan dan kejahatan di masyarakat. Di antara adab-adab pergaulan bagi wanita adalah yang pertama, yaitu tidak bertabarruj dalam pergaulan. Makna tabarruj secara ringkas adalah memamerkan dan mempertontonkan aurat serta perhiasan lainnya kepada orang yang tidak halal baginya, sehingga orang tersebut tertarik atau tergoda olehnya. Realita yang terjadi saat ini, banyak sekali wanita muslimah yang tidak mengindahkan aturan ini. Kita mendapati mayoritas kaum muslimah bertabarruj ketika dia berinteraksi dengan masyarakat. Mulai dari model baju, bahkan celana yang sempit dan juga pendek, hingga make up yang seronok dan juga berlebihan. Padahal budaya seperti ini adalah budaya jahiliyah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, seperti disebutkan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Artinya adalah, dan hendaklah kamu wahai para wanita tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Termasuk bagian dari tabarruj adalah memakai wangi-wangian di muka umum, sehingga membuat orang yang dilewatinya mencium baunya dan berhasrat padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang memakai wewangian, kemudian dia melewati kaum laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah seorang pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Orang yang bertabarruj, terutama dengan pakaian, tapi pada hakikatnya telanjang karena menampakkan aurat, dia akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, 2 golongan ahli neraka yang belum aku lihat, orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi, dan mereka mencambuki manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Mereka berlenggak-lenggok
dan menggoyangkan kepalanya seperti bergoyangnya punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal baunya itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Dan termasuk dalam kategori tabarruj juga adalah memakai hijab, akan tetapi tipis dan penuh dengan hiasan, tulisan funky dan gaul, serta motif bordiran yang membuat orang lain tertarik, walaupun derajatnya tidak seperti orang yang sedang membuka aurat. Wallahu a'lam. Yang kedua, menjaga pandangan dan kemaluan. Dalam pergaulan, wajib bagi wanita menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, seperti aurat laki-laki, dan juga memandang laki-laki dengan syahwat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Namun jika secara tidak sengaja kita melihat suatu yang haram untuk dilihat, maka hendaknya segera memalingkan pandangan kita. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, Fadl pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang wanita Khas'am yang lewat. Lantas Fadl melihat wanita itu, dan wanita itu pun melihat Fadl. Melihat kejadian tersebut, dengan segera Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Fadl ke arah yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, pandangan adalah asal seluruh bencana yang menimpa manusia. Bermula dari pandangan maka akan lahirlah keinginan, dan keinginan akan melahirkan pemikiran. Dari pemikiran akan lahirlah syahwat, yang pada akhirnya syahwat itu akan mendorong menjadi keinginan yang sangat kuat, hingga terjadi apa yang ia inginkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.